Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Lalu Ahis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu, sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu, pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Tetapi Daud berkata kepada Ahis, "Apa yang telah kuperbuat? Dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini, sejak saat aku menjadi hamba kepadamu, sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh Tuanku Raja?" Lalu Ahis menjawab Daud, "Aku tahu, engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi, bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu dan pergilah." Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Perikop ini sedang menampilkan kepada kita beberapa fakta perihal pribadi Daud. Pertama, Daud adalah orang dengan kemampuan militer dan kepemimpinan yang mumpuni. Bahkan pengakuan ini muncul dari bangsa Filistin itu sendiri. Kedua, Daud adalah orang dengan integritas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Itulah sebabnya Akis begitu merasa terpukul pada saat para panglima Filistin menolak keberadaan Daud untuk berperang bersama mereka. Semua hal yang Daud miliki tersebut telah menimbulkan ketakutan pada diri panglima Filistin. Daud adalah contoh pribadi yang mampu menggunakan setiap peluang di segala kondisi kehidupannya. Meski berada di tengah bangsa musuh, Daud tetap berhasil mendapatkan kepercayaan dan kasih. Hal ini bukanlah hasil dari kemunafikan, melainkan bentuk integritas diri dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Keberhasilan Daud itu pun tidak hanya mendatangkan pengakuan atas dirinya sendiri, tetapi juga kepada Tuhan. Hal inilah yang dibuktikan melalui sapaan Ahis kepada Daud, "Demi Tuhan yang hidup." Sahabat Alkitab, kisah ini memang sedang menampilkan sebuah penolakan yang dialami Daud. Namun kisah ini juga menghadirkan sebuah pengakuan atas pribadi Daud dan pada saat yang sama mendatangkan pengakuan atas nama Tuhan. Daud di tengah dinamika kehidupan yang rumit tetap berhasil melanjutkan hidup sebagai seorang yang beriman dan memuliakan nama Tuhan melalui sikap hidupnya. Daud tidak menyerah dan tidak berpasrah, melainkan tetap berusaha penuh melalui wujud integritas dalam tanggung jawabnya. Inilah sikap hidup yang dapat kita pelajari dari Daud, yakni integritas dalam memenuhi tanggung jawab dapat menjadi cara untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap pencapaian pada orang percaya bukan untuk memenuhi ego, melainkan sebagai bentuk kesaksian kuasa Tuhan dalam hidupnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar dalam setiap kesempatan yang kami temukan di dalam hidup ini, dalam setiap pencapaian yang boleh kami miliki, itu menjadi bagian dan cara kami, usaha kami, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah melalui integritas diri kami dalam bertingkah laku, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, hanya nama Tuhan ini permuliakan. Berikanlah kami kerendahan hati Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.